Kami boleh terpercaya sepanjang seminggu yang lalu. Kami dilindungi Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Tak dapat kami membalas akan kebaikan. Namun Tuhan, kami berdoa lembutkan hati kami. Kami butuh firman-Mu di hari-hari ini Tuhan. Menghadapi keadaan dunia ini Tuhan yang tidak menentu Tuhan. Kami lari kepada-Mu. Karena dari kata Allah saja kami merasa ketenangan. Pakai hamba-Mu siang hari ini Tuhan. Urapi segala khusus hamba-Mu Tuhan. Bukanlah siang kebenaran firman Allah. Sehingga seberapa banyak telinga yang sempat mendengar firman Allah, kiranya mendapat kekuatan baik jasmani rohani yang kami pergunakan di dalam kami Tuhan mengarungi dunia ini yang penuh dengan penderitaan kesukaran. Tapi kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang dalam mengganggu acara tentang firman Allah, kami bersatu tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar tempat ini, sehingga kami semua akan berdiam mendengarkan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-umat-Mu siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, sembuhkan dengan firman-Mu. Kami akan bagian korban persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu dan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita akan tutup pujian yang berkata perkataan Allah. Perkataan Allah,
sekali di daerah selatan. Kalau sini jangan terlalu malu air di daerah selatan. Orang pernah banjir lewat tetapi kita lewat sampai di jalan, tetapi ada taprok tuh jembatan di idaman situ karena banjir besar, rumah-rumah di pinggir jalan, di pinggir kuala anyur pun taprok di jembatan membeking, jembatan masih rendah, kemudian itu air. Tetapi sekarang memang untuk air tinggi sekali. Saudara sampai salah satu kamar kami di belakang paling rendah masuk air. Kira-kira berbagi air. Saudara-saudara, itu luar biasa. Dan ketika mulai terjadi, saya berdoa, Tuhan tolong kami. Dan memang saya selalu berdoa, Tuhan tolong kami Manado ini lepaskan dari bencana alam. Tahukah saudara ada ombak gelombang pasang yang tinggi sekali, kemudian ada gempa bumi yang besar sekali, 7,1 skala Richter di laut. Sedangkan cuma 6,3 di Mamuju sana rusak dan banyak orang mati. 3 pokoknya banyak. Dan saudara, jadi orang sok mengalami, tapi saya percaya, saudara-saudara, saya selalu berdoa Tuhan tolong kami supaya bukannya orang yang mau terima itu kondisi seperti, tapi Tuhan tolong supaya orang yang korban. Boleh bilang haleluya. Dan saya melihat ada mobil yang dibawa air. Dia berdosa diri. So tahu-tahu janganlah minum air mati. Dia pergi. Saudara-saudara, jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua terlindung dalam anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita selalu setia beribadah kepada Tuhan dan kita selalu datang dan dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca Efesus pasal 4. Kita membaca ayat 17 sampai 19 dulu. Orang akan baca sampai 32. Tetapi kita membaca ayat 17 sampai 19 dulu. Satu, dua, tiga. Sebab itu katakan dan tegaskan ini kepadamu dalam rumah. Jangan hidup lagi sama seperti orang kafir dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan yang Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedebilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dan serahkan segala kecemaran. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Saya mau bicara tentang dua bagian, yakni ayat 17 sampai 17 sampai 19 itu bicara tentang saudara-saudara, tentang apa yang luar biasa. Mari kita membaca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ada perkataan yang luar biasa. Kukatakan dan kutegaskan. Jadi saudara-saudara, ini adalah perintah yang luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya. Perhatikan baik-baik,
dan ku tegaskan. So bilang lagi, apalagi bilang, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini artinya perintah dari saudara. Pertama, jangan hidup lagi sama seperti orang kafir. Saudara-saudara yang tidak mengenal Allah itu kafir. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang kafir. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tetapi hidup cara kafir. Saya kira kita semua sudah sering melihat itu. Dan kita sudah mengalami dulu ketika hidup di luar Tuhan. Saudara-saudara, rasa-rasa terang tak hilang, tetapi Tuhan mengasihi kita dan membimbing kita sehingga kita boleh datang menjadi anak-anak Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara, apakah hidup cara orang kafir ini? Pertama, pikiran sia-sia. Saudara-saudara, manusia berusaha dan pikirannya itulah yang mengontrol kehidupan dan mengarahkannya, mengerjakan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Tetapi saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, kalau pikiran orang kafir, pikiran orang yang di luar Tuhan, pasti sia-sia. Saudara boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik saudara-saudara, mengapa pikirannya sia-sia? Saudara-saudara, pengertiannya yang gelap. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, pikiran kita menjadi sia-sia karena kita punya pengertian gelap. Saudara-saudara, masa? Saudara-saudara, maaf ya. Masa orang baca-baca banjir saudara musik segala macam. Coba saudara pikir. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? So longsor kemari masih mau macam-macam. Itu perhatikan baik-baik saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita mengerti dengan jelas. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, pengertian itu ada 3. Saudara bisa lihat dan tahu. Saudara-saudara, oh dia cuma lewat di gereja ini. Saudara, oh kita tahu itu gereja, kita mengerti. Tapi ada yang datang di gereja, oh iya kita mengerti, Tuhan pernah masuk gereja. Tetapi ada yang tinggal di gereja. Otomatis orang yang sering di gereja, tinggal di gereja, saudara tahu persis dari OBC, gudang dan macam-macam. Saudara-saudara, dia segala macam sudah tahu. Boleh bilang haleluya? Itulah pengertian. Saudara-saudara, jauh kalau kita hidup mengerti akan kehidupan ini, saudara-saudara, maka kita menyadari betapa anugerah Tuhan itu besar. Saudara-saudara, saya mendengar kesaksian tadi. Saya bersyukur karena mereka mengerti hidup ini dan mereka bersyukur karena Tuhan menolong mereka. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saya mendengar saudara-saudara. Maafkan saya tadi karena kita lupa Alkitab, tas. Besok di gereja tas saya pulang diambil tuh. Jadi saya datang mulai itu ya, saudara-saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang indah. Saudara-saudara, pengertian yang gelap, kemudian dia jauh dari persekutuan, hidup persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, kalau orang jauh dari Tuhan, pasti saja orang berpengertian berbeda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Coba saudara lihat dan saudara uji. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, saudara punya pemahaman terhadap sesuatu berbeda dengan orang-orang lain. Boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik, jangan hidup seperti orang kafir dalam kebodohan. Kebodohan itu saudara-saudara bukan berarti nintau baca. Kebodohan bukan berarti nintau bareking. Saudara-saudara, bukan nintau matematika dan lain-lain, tapi ada kebodohan-kebodohan. So tahu-tahu lubang dia jalan di situ.
So tahu-tahu got dia jalan situ, so tahu-tahu banjir dia di situ. Air pagi, tak bombalen itu foto. Saudara saya pikir, oh iya ya, saudara-saudara, ketika banjir besar kemarin itu luar biasa, saudara-saudara, saya berdoa dan Tuhan tolong, dan orang sama di rumah sama berdoa, Tuhan tolong supaya nggak lebih tinggi lagi. Saudara boleh bilang ya, orang Parigi masuk air sedikit, masuk air, jadi agak kotor tuh, Parigi agak kabur, tapi sudah tenggelam, disedot dan sudah. Jadi perhatikan baik-baik dalam kebodohan. Mari saudara-saudara, Alkitab berkata, hendaklah kita pintar. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, kalau orang pintar hidup saudara-saudara, maka kita terlepas dari bahaya yang seharusnya tidak kena kepada kita. Lalu saudara-saudara, kedegilan. Nah, kebodohan PKK itu kedegilan, keras hati dari saudara. So tahu-tahu salah dia masih di situ terus saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itu cara hidup orang yang tidak mengenal, cara hidup orang kafir. Dan saudara-saudara, karena demikian dia perasaan setumpul. Orang kalau perasaan setumpul, saudara-saudara, aduh kasihan. Apapun juga yang menimpa dia, cuma tinggal di situ. Jadi saudara-saudara, saya percaya kalau apa yang kita baca ini sungguh-sungguh sangat konteks dengan kondisi kita sekarang ini. Saudara-saudara, orang di kondisi sedang merosot. Saya bersyukur karena ada juga jemaat yang boleh hidup dengan baik-baik, saudara-saudara. Seperti kita di bersaksi, dia tidak bilang bahwa dia jadi kepala saja, dia tidak bilang. Sementara cuma dengar dari saudara. Dan saya bersyukur saudara-saudara, karena sebagai hamba Tuhan, saya percaya itu bukan karena datang sendiri, karena orang setia kepada Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Saya boleh melihat saudara-saudara kehidupan kita. Dengan demikian, kalau orang setia, pasti saja ada yang Tuhan lihat. Saudara-saudara, ada lagu yang dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara pernah merasakan itu? Haleluya. Sebab kalau Tuhan kita tidak peduli, saudara-saudara, mau jadi apa, saudara-saudara? Jadi perhatikan baik-baik, ada beberapa teori penciptaan manusia, saudara-saudara. Tetapi salah satu teori yang paling betul adalah Tuhan ciptakan manusia biar dia hidup sendiri. Tetapi saudara-saudara, saya percaya Tuhan ciptakan kita dan Tuhan memberi segala yang kita butuhkan dan Tuhan melindungi kita. Saudara boleh bilang haleluya? Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara. Kalau kita punya Allah yang peduli, dan mari kita baca terus, sehingga karena hidup seperti orang kafir, pengertian yang gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah, kebodohan, kedegilan, keras hati dan perasaan telah tumpul, sehingga saudara-saudara, apa dia buat? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Saudara-saudara, kalau orang jauh dari Tuhan, tak sontong tadi kita bilang besar. Itu istilah. Boleh bilang haleluya? Tetapi kita, saudara-saudara, telah hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi biar tak sombong besar, tapi rasa dikit. Saudara-saudara, siapa yang tidak susah kalau kurang tak sombong? Haleluya. Itu foto edukasi itu boleh kita pindah sedikit, karena tuh di sebelah ini tuh
itu dorang ada kasih bersih itu buat pro jalan. Mari sehingga menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya percaya bahasa ini adalah bahasa hari-hari. Sehingga firman Allah ini saudara-saudara benar-benar adalah bahasa yang orang semua mengerti. Sehingga saya tidak perlu mengambil ayat-ayat perbandingan, cuma mengingatkan akan apa yang ditulis oleh firman Allah. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kehidupan yang lama, maka itulah yang luar biasa yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, orang bukan berarti orang yang hidup lama kok hidup susah secara ekonomi, tidak. Saudara-saudara, banyak yang jauh lebih terbuka jalan, terbuka pencarian di orang, tapi orang hidup dan tenang. Saudara, tetapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, maka kita hidup dengan tenang. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini saudara-saudara adalah hal yang harus kita pahami. Orang harus menjadi manusia baru. Saudara-saudara, baru di sini bukan neos. Saudara-saudara, saya kalau saudara membaca, sering melihat berita di berita 1, dunia baru. Terakhir bilang dunia baru. Saya bilang mana salah. Baru itu neos, tapi baru yang benar adalah kainos. Baru yang Tuhan baharui semua orang bicara berpikir. Kalau cuma baru, cuma oto baru, atau cuma baju baru, atau cuma sepatu baru, tidak langsung tua. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Rumah baru pun tidak langsung tua. Ingat baik-baik saudara-saudara. Tetapi kalau kainos, saudara, orang dibaharui, orang hati dan pikiran, maka orang pemahaman berbeda dengan orang-orang dunia. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara, kalau orang hidup dalam hidup yang baru, saudara-saudara, maka perhatikan baik-baik, itu karena anugerah Tuhan dan karena kita percaya kepada firman Allah. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh. Mari orang urai sedikit-sedikit supaya kita memahami. Sekali lagi saya tidak mengutip banyak ayat lagi karena terlalu panjang, saudara-saudara. Saya tidak melihat. Coba ingat, saudara-saudara, saya sering menyampaikan firman Tuhan dan saudara ingat apa yang pernah disampaikan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran
yang nyata di dalam Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ketika orang baru bertobat, dia mau berdoa saja susah. Aduh, kita buat cuma bisa berdoa 5 menit, sudah itu saudara bisa. Tapi kalau saudara sudah mulai setia Anda bisa berdoa 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Dan saudara ingat baik-baik, itu adalah orang yang belajar mengenal Kristus. Boleh bilang haleluya? Telah mendengar tentang Dia. Saudara-saudara, kalau kita belajar mengenal, kita mesti mendengar tentang Yesus. Saudara-saudara, mengapa kalau kita mau hidup dengan baik, maka orang mesti mendengar dari orang yang telah belajar bagaimana Yesus mengajari kita. Saudara-saudara, firman Allah ini memang penuh berisi kata-kata. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, kalau membaca itu sama dengan mendengar. Tetapi kalau mendengar, membaca itu artinya mendengar tulisan-tulisan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Tetapi kalau mendengar, saudara-saudara, dari seorang yang dipanggil Tuhan, maka dia menguraikannya. Saudara-saudara, kalau orang cuma mendengar kata-kata di sini, maka orang tidak mengerti dengan baik. Tapi kalau orang mendengar uraian-uraian, maka saya percaya kita mulai mengerti. Oh iya, sebenarnya mesti begitu. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Menerima pengajaran di dalam Dia. Saudara-saudara, kalau orang belajar, kalau orang mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia, saudara-saudara, bukan cuma mendengar tapi menerima. Saudara-saudara, banyak orang tua bilang anak tadi kan di mana? Nah, saudara-saudara, kalau tuh anak nggak dengar-dengaran, saudara-saudara, anak tadi ada di mana? Nah, mulai dapat jeber tadi, dapat kuti, saudara-saudara, itu ingat baik-baik, saudara-saudara. Inilah pengajaran yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Dan ingat baik-baik, maka yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya sudah bilang tadi, manusia baru, saudara-saudara, itu new, itu baru, tapi baru sementara. Tetapi kalau kainos itu baru, luar biasa. Ini baru yang tidak kita lihat dengan mata sendiri, saudara-saudara. Sehingga selalu ada sukacita, selalu ada bahagia dalam hidup kita, selalu ada semangat maju, selalu ada wawasan yang baik, saudara-saudara. Sehingga orang tidak sembarangan bicara. Boleh bilang haleluya? Orang jadi berkat karena Tuhan membaharui hidup kita. Saudara-saudara, saya selalu bilang kepada kita semua, marilah kita hidup dalam kehidupan yang baru. Sebab kalau orang cuma asal datang masuk gereja dan tidak mendengar dan tidak menerima firman Allah, kapan Tuhan membaharui hidup kita? Boleh bilang haleluya? Tetapi kalau firman Allah orang dengar dengan baik dan orang terima, Tuhan yang membaharui hidup kita, bukan kita yang membaharui hidup kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan membaharui hidup kita luar biasa. Secara manusia, kita yang sudah jatuh dalam dosa, saudara-saudara, pasti kalau sudah membaca kitab Roma, ketika aku ingin berbuat yang baik, yang jahat telah ada lebih dahulu padaku. Saudara-saudara, tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan yang baru dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan menyingkirkan hal-hal yang jahat itu. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa sekali firman Allah ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari saya membaca terus, supaya kamu dibaharui
di dalam roh dan pikiran. Perhatikan baik-baik. Pikiran itu adalah bagian utama dari jiwa. Jadi manusia baru itu rohnya dulu yang dibaharui, lalu jiwanya dibaharui. Tubuhnya kapan? Tubuhnya akan dibaharui nanti kalau Tuhan datang. Orang masih pakai tubuh yang lama ini. Kalau orang membaca Tesalonika, saudara, maka ketika orang diangkat, saudara, yang mati lebih dulu dibangkitkan, lalu yang hidup, yang masih hidup Tuhan angkat, lalu dibaharui. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu kita akan memakai tubuh yang baru, saudara. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan contoh, tapi saya percaya tubuh kita yang baru ini adalah tubuh yang lama, tapi Tuhan bikin jadi baru. Saya juga berpikir bahwa kanak-kanak itu, saudara-saudara, akan Tuhan tumbuhkan menjadi tubuh yang sempurna. Dan bayi-bayi yang meninggal di dalam rahim Tuhan akan tumbuhkan karena ada masanya. Saudara, banyak orang mesti belajar di Alkitab. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, perhatikan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Boleh bilang haleluya? Roh yang baru misalnya, kalau dulu lihat malam atau gelap atau apa, ada saja cerita, ada macam-macam di situ. Haleluya. Tetapi sekarang walaupun ada rasa geli, tapi orang tetap tenang karena orang roh sudah dibaharui lagi. Saudara boleh bilang haleluya? Itu contoh-contoh kecil yang praktis dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari kita berpikir dengan benar, karena dengan demikian, saudara-saudara, kita maju. Saudara-saudara, kalau cuma karena takut sesuatu, orang so macam-macam, maka percuma orang menjadi anak Tuhan dan firman Allah tidak lengkap dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Jadi saudara-saudara, supaya kamu dibaharui dalam roh dan jiwamu, karena pikiran itu merupakan hal yang pertama dalam jiwa, saudara. Lalu kemudian nanti setelah Tuhan datang, orang bertumbuh dibaharui juga. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi karena masih di dunia ini, maka orang masih pakai tubuh yang lama. Tapi kalau walaupun tubuh yang lama, tapi kalau roh dan jiwa kita dibaharui, saudara-saudara, maka selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang yang jiwanya dibaharui Tuhan. Saudara-saudara percaya? Nah. Dan mengenalkan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tidak seperti dunia baru, ini baru, manusia baru. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Bisnis baru, kita harus belajar bisnis baru, segala macam baru, dan manusia baru. Nah, saudara-saudara, manusia yang lama itu tidak mungkin dibaharui kalau bukan oleh firman dan Roh Kudus. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Nah, dan mengenalkan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, manusia baru diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam kebenaran itu the truth dan kekudusan. Saudara, bukan manusia baru menurut versi dari berita satu itu. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap kali saya melihat itu, saya selalu ingat firman Allah. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, mari kita mau belajar lagi yang lebih dalam lagi. Ayat 25.
Hasilnya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita semua sama anggota. Saudara boleh bilang haleluya? Dari mana? Kita cuma dari situ, dari sebelah sana. Memang saudara-saudara, ada saat-saatnya saya juga saya sudah pernah cerita berkali-kali. Saya pernah tidak mau menjawab pertanyaan karena saya tahu orang itu saya tidak kenal, dan dia bercerita ketika waktu dulu saya pernah bisnis, kita mau belanja banyak, orang dia kita mau belanja, terus sudah pernah bilang, oh mau panas, kita cari cerita lain. Ingat baik-baik supaya orang tidak tahu bahwa saya bisnis, dari saudara. Ingat baik-baik, belanja macam-macam, dari saudara. Oh, jadinya banyaklah, karena kita orang kerja dah lebih, bayangkan baru itu saja, baru makan saja sudah banyak, dari saudara. Dengan demikian, dari saudara, saya tidak mau bilang kita ada bisnis di sana, ada ini, dari saudara. Saudara, saya bicara yang lain karena kita kan mau berdusta. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Nah, karena itu buanglah dusta dengan segala dan berkatalah yang benar kepada seorang yang lain. Kalau torang dia torang, mari torang tak usah berdusta. Boleh bilang haleluya. Boleh bilang amin. Itu tanda bahwa saudara telah mendengar firman Tuhan dan dibaharui. Dari mana-mana, cuma dari situ, padahal dari sana. Luar biasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Itu adalah bohong, saudara-saudara. Dan pembohong yang besar dan tidak bertobat yang masuk dalam surga, kata Alkitab. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Baca di kitab Wahyu, pembohong. Salah satu yang tidak masuk surga adalah pembohong. Bohong itu, saudara-saudara, bukan perkara kecil. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Bohong itu bukan perkara kecil. Ingat baik-baik, itu bahasa dari mulut yang mempengaruhi jiwa kita dan akhirnya mempengaruhi roh kita. Bohong itu, saudara-saudara, adalah bahasa mulut yang Alkitab bilang, saudara-saudara, mulut itu, saudara-saudara, seperti api. Kalau masih kecil masih bisa dikuasai, tapi kalau api sudah besar, angus. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Saya perlu beritahu kepada kita semua. Dengan demikian kita menyadari bahwa Tuhan mengajar kita untuk hidup dengan baik. Sekali lagi saya tidak lagi membaca ayat-ayat referensinya karena banyak sekali. Saya baca terus. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Kepada sama anggota, mari orang. Karena orang bisa saling mengenal. Tetapi kepada orang lain, saudara saya perlu beritahu kepada saudara, jangan sembarang ngomong. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, orang tidak dilarang marah. Kalau manusia tidak pernah marah, tidak normal. Tetapi ingat baik-baik, saudara, jangan marah berlebihan. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, ini adalah hal yang penting. Sebab kalau tak pelas, tak sontong saja kita bela besar, aduh itu payah, saudara-saudara. Betul-betul itu hidup payah, saudara. Tetapi biar orang tak pelas, tak sontong besar, tak pelas sedikit, nah itu hidup yang baik. Saya cuma kasih gambaran, saudara-saudara. Mengapa demikian? Kalau orang marah, saudara-saudara, kalau kebetulan lagi itu orang-orang marah, dia menghadap kemari, dia marah bagaimana? Maka terjadilah perang. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar.
Kalau kita belajar Alkitab, kita diajar untuk hidup damai sejahtera. Saudara boleh bilang amin? Berikut ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, orang dalam keadaan marah, maka ada saja pikiran antara kita. Itu orang dalam keadaan marah. Saya contoh. Orang dalam keadaan marah sering berpikir sama antara kita. Itulah sebabnya Alkitab bilang jangan kasih kesempatan pada iblis. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ini hal yang sangat praktis dalam hidup kita, saudara-saudara. Mengapa? Kalau orang marah, kok orang kasih kesempatan iblis, beliau sabatan, cuci depan, pakai buah paku atau apa saja, saudara-saudara. Kalau orang sudah bisa menyusahkan dia dan orang hati senang, itu silakan, saudara-saudara. Orang akan membuat hal-hal yang lebih besar, saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, itu adalah hal yang sangat praktis dalam hidup kita. Siapa yang tidak pernah marah? Ayo. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan telah baharui hidup kita dan marah, tapi tidak sampai matahari terbenam. Artinya tidak sampai terlambat. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Nah, mari kita membaca terus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah dia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri bukan cuma sekedar mengambil barang milik orang lain untuk menjadi milik saya sendiri. Mengambil waktu milik orang lain untuk jadi kesenangan kita juga termasuk mencuri. Dan saudara, itulah sebabnya, dan saudara, jangan mencuri lagi. Boleh bilang haleluya? Jangan ambil tenaga orang. Terus saudara, kasih biar dia kerja, kita duduk-duduk. Kalau bos datang, pura-pura aktif. Jangan. Saudara-saudara, itu hal yang tidak baik. Dan Alkitab sudah bilang, jangan mencuri lagi, melainkan bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Artinya apa yang orang hadapi, orang kerjakan. Boleh bilang haleluya? Saya terus terang saja, nyanda bisa kemana-mana, tapi kita satu minggu paling nyanda 2 kali ketemu. Pulang kemari kalau ada pisah atau ada barang-barang lain atau ada pala atau apa, saudara, saya sekarang sudah tanam tinggi. Kalau saudara di rumah, saudara boleh lihat kita tanam tinggi begitu. Saudara, mengapa saya tidak mau membiarkan waktu itu hilang percuma? Kalau malam, sore malam mau hubungan dengan teman-teman di Facebook, macam-macam di WA dan macam-macam, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur karena boleh menjadi berkat. Dengan demikian, saudara-saudara, hidup ini selalu ada isi. Memang kalau orang enak kerja, saudara-saudara, kalau orang enak kerja, orang berpikiran bisa kemana-mana. Tetapi kalau orang ada kerja, boleh bilang haleluya? Tuh hari itu cepat habis. Dan ketika kita gunting, kita bilang kita semua 70 tahun. Hah? Oh ini beda, 25, muka masih muda. Kita semua 67 tahun. 68. Terus saudara, saya bilang, hah? Oh muka masih gagah sekali. Saudara-saudara, tetapi saya bersyukur. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan kekuatan dan membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Boleh bilang amin? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan.
diajar saudara-saudara untuk memberi. Saya di SMS ada permintaan masuk rumah sakit, maka orang mesti memberi, digerakkan memberi. Orang tanya bagaimana? Coba tanya di sana benar berapa banyak duit sisa. Saudara, ternyata habis duit sisa, duit kas, dan orang akan memberi dengan dari kerelaan. Kita kemanakan tulis kita 200.000. Jadi saya bilang orang kasih terus sekian. Tetapi saudara-saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan bisa menjadikan orang ini berkat. Boleh bilang haleluya? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara-saudara, cuma orang-orang yang dibaharui hatinya bisa mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun. Ada perkataan yang baik tetapi bahaya, saudara. Tetapi baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, mari orang jadi orang yang baik dengan tulus hati. Kita mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun, sehingga orang yang dengar diberkati. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita diajar menjadi berkat, saudara. Dan menjadi berkat bukan cuma karena orang banyak uang. Menjadi berkat bukan cuma karena orang suka memberi, tetapi menjadi berkat teristimewa dari kata-kata kita sendiri. Boleh bilang haleluya? Tetapi bagaimana orang mau bicara yang baik, orang baik hati, belum Tuhan baharui. Marilah saudara-saudara, orang mengizinkan Tuhan bekerja di hati kita, membaharui hati kita, sehingga orang pasti akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan ketika saya membaca ini. Saya berpikir-pikir, Tuhan tolong supaya saya boleh menceritakan kepada jemaat hal-hal yang praktis. Saudara-saudara, ini hal yang praktis, saudara-saudara. Tetapi kalau orang yang tidak diajarkan, saudara-saudara, maka orang akan sering lupa dan bisa salah langkah. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Saudara-saudara, kasih karunia itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, dan kita juga menjadi sumber kasih karunia. Luar biasa, saudara-saudara. Boleh bilang dulu ya? Ketika seorang sedang dalam keadaan susah, lalu orang pergi ke dia, tobat, luar biasa dia marah, saudara-saudara, luar biasa. Tapi kalau dia dalam keadaan susah, begini, kasih tolong orang keluar dengan kata-kata yang baik, dia pasti bangkit semangatnya. Boleh bilang halo ya? Saudara-saudara, itu orang menjadi kasih karunia. Ingat baik-baik, kalau orang mengkuatkan orang lain, bukan cuma dengan uang, bukan cuma dengan tindakan, tapi dengan kata-kata. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kata-kata itu, saudara-saudara, seperti api. Kalau api itu baik dipakai masak, tetapi kalau api terlalu besar, tabakan ke rumah. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya membaca cerita bagaimana orang belajar cari api. Saudara-saudara, ada di daerah Tiongkok dulu kuno katanya, orang makan daging kambing, makan manta. Tetapi satu kali itu petir datang, bakar tuh rumah yang ada tukang itu kandang kambing. Kambing nggak bisa keluar. Lalu habis terbakar, karena rumah bukan rumah seperti sekarang, rumah kan
katu dan lain-lain, dia cepat habis. Ketika dia habis, orang cium apa tuh bau enak. Ternyata kambing yang seorang udah mulai, oh ini taruh hidup enak makan. Nah, itu dari situ orang kalau mau bikin pesta, bikin rumah pembakar, bikin rumah, taruh kambing pembakar. Tetapi orang yang pintar akhirnya bikin tanpa memasak supaya tidak perlu biaya banyak. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Api itu baik, mulut itu seperti api. Kalau itu terukur dan baik, itu menjadi berguna bagi kita semua, menjadi berkat bagi orang yang menderita, menjadi kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Boleh bilang haleluya? Tetapi kalau orang pemulu tak lepas, jadi rumah banjir atau jadi api besar menyala, wah luar biasa saudara-saudara. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara tahukah ini? Mendukakan roh Allah. Mendukakan roh Allah bukan berarti orang melainkan mendukakan roh Allah artinya orang berbuat dosa dengan sengaja. Ingat baik-baik, janganlah orang sengaja mendukakan roh Allah. Kalau orang sengaja yang kecil biasa, lebih besar biasa, sebesar sekali, artinya kita menduka-citakan roh. Ingat baik-baik, dan orang yang tidak akan masuk surga. Ingat baik-baik, tetapi kalau orang selalu ingat akan kebenaran dari saudara, Tuhan minta ampun kita saudara salah tadi. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, saya percaya ini adalah firman yang praktis dalam hidup kita. Tidak perlu susah-susah dipikirkan saudara. Itulah sebabnya saya tidak mencari ayat-ayat referensinya, tapi saya cuma mengucapkannya saudara-saudara, dan saya percaya saudara pernah mendengarnya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan saudara, ini ada di bahasa Greka yang luar biasa. Saudara, segala kepahitan, saudara, tolak buang. Saudara, bagi contoh, ada misalnya ada seorang salah di satu ini. Ketika dia jalan masuk gereja, pendeta datang, kenapa ibu atau bapak tidak masuk gereja? Kita ini mau pilih kok dia muka di sana. Artinya ada kepahitan. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Mari orang buang buku kepahitan. Saudara-saudara, jadi rumah kursi C, dia bilang, biar dulu, kita masuk gereja, cuma kasih yang untuk mesti jemput. So tidak bisa berdarah. Saudara, jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang tua yang menjadi berkat. Haleluya. Kegeraman, kemarahan, saudara-saudara. Aduh, kita mau cerita bagaimana kegeraman. Pertikaian dan fitnah. Apalagi fitnah. Aduh, kasihan. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kejahatan di sini adalah hal yang sangat jelek. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita menjadi manusia baru, saudara-saudara, dan damai sejahtera ada dalam hidup kita, maka pasti segala kejahatan akan Tuhan buang dan terbuang dari hidup kita. Boleh bilang haleluya? Saya kasih contoh, saudara-saudara. Saya ini orang dunia dulu. Mau
Pakai apa kita tahu? Kita tahu membuat kejahatan-kejahatan, bicara dan bertindak macam-macam. Tetapi sekarang sedang bicara marso lupa. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Sedang mau bicara marso lupa. Kita berapa dulu sampai begini. Sampai di sini, saudara. Tapi kemudian Tuhan tolong dan hidup dengan baik. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar. Nanti saya kasih lihat ketika kita berlaku sampai di sini, sampai di padang, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, anugerah Tuhan yang besar. Ayat 32 ayat terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saudara boleh bilang dulu ya. Bagaimana saudara datang ke gereja? Kita dapat berdiri di muka, kita pasang muka masker. Coba saudara pikir, tapi saudara pikir, saudara pikir apa itu? Ada perasaan lain di hati, macam-macam lah. Saudara, jadi ada orang yang gampang tersinggung, beda langsung pulang. Saudara, jadi luar biasa sekali ini. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Betul-betul bukan cuma ramah karena dibuat-buat, tapi karena kita memang mengasihi dan saling mengampuni. Itu luar biasa. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah salah? Saudara-saudara, kita mau bersaksi tapi sudahlah nanti. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Saudara boleh bilang haleluya. Ketika kita punya dosa mau diukur-ukur, maka oranglah orang yang paling berdosa. Tapi Allah di dalam Yesus telah mengampuni kita. Alkitab bilang itu dosa itu dibuang, saudara-saudara, bukan cuma ditaruh di belakang, dibuang di tubir yang dalam yang tidak bisa dilihat. Ingat baik-baik, jangan cuma taruh di belakang dulu. Nanti kalau muncul persoalan, kita tarik pulang untuk persoalan untuk mengambil kesalahan. Aduh, saudara, kalau sampai begitu maka orang tidak bisa mengampuni. Saudara-saudara, mari kita mengampuni sehingga hati kita damai sejahtera. Saudara boleh bilang amin? Saya kira cukup sekian. Kita ada khotbah panjang sekali, saudara. Jam 12 lewat. 1 jam kita udah bicara. Nyana baca ayat referensi. Bayangkan. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kita semua diberkati pada siang hari ini.